Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, then dismiss them. Bang. I ain't really here to take no pictures. Middle finger up for the system. Fuck. Setelah kepergian Kurama dalam chapter terbaru kemarin, pembahasan mengenai cerita soal Biju kembali ramai lagi, tentunya perihal soal reinkarnasi atau bahkan Biju memang bisa punah. Nah, untuk kasus Biju sendiri, memang beberapa di antara mereka ini bisa beregenerasi dan faktanya mereka ini telah hidup ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Dan bagaimana dengan kasus untuk Kurama saat ini? Apakah ia akan benar-benar lenyap? Dan sementara banyak orang yang bilang bahwa Boruto dan Himawari ini harusnya masih memiliki sedikit cakra dari Kurama. Karena seperti yang kita tahu, Himawari masih memiliki tanda kumis itu. Lalu gimana soal cerita reinkarnasi Biju ini? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai reinkarnasi para Biju, serta apakah cakra Kurama masih ada di Boruto serta Himawari. Oke, cerita kita mulai di mana Naruto ini kembali ke Konoha, namun dia sudah terlihat tidak memiliki tanda kumis itu lagi. Ya, karena kita tahu Kurama telah melakukan perpisahan kemarin dan menyuruh Naruto akan lebih berhati-hati lagi karena sudah tidak memiliki kekuatan super seorang Jinchuriki. Nah, masalahnya itu banyak pertanyaan gini, apakah Kurama ini tidak bisa bereinkarnasi? Oke, dahulu memang pernah diungkapkan jika seorang Jinchuriki yang gugur, maka gugur pula lah Biju tersebut. Tapi nyatanya tidak seperti itu untuk kasus Isobu dengan Rin. Rin Nohara saat itu menjadi Jinchuriki, namun karena serangan Kakashi, Rin secepat itu meninggal. Dan ternyata beberapa tahun ke depan, Isobu ini tiba-tiba muncul di dalam lautan itu. Yang artinya, dari semua Biju, Isobu sudah terlihat bisa berinkarnasi. Seperti yang dikatakan Kurama dalam chapter kemarin sebelum ia benar-benar pergi, normalnya seorang Jinchuriki akan mati jika Biju dalam dirinya diekstrak keluar dengan paksa. Tapi kali ini sangat berbeda, kau akan tetap hidup Naruto. Sederhananya, cakraku akan menghilang dari tubuhmu, dan mereka yang menyaksikanmu tergeletak saat ini mungkin melihat dirimu itu sudah mati. Tapi itu hanya sementara saja. Jangan khawatir, kamu akan membuka matamu setelah ini dan sampai bertemu lagi Naruto. Sampai saat itu tiba, semoga hidupmu itu menyenangkan. Ya, itu adalah momen yang paling sentimental di chapter terbaru kemarin. Tapi di sini pertama ada asumsi gini, Kurama tidak akan kembali lagi karena dia sudah benar-benar gugur. Di sini bedanya dengan Isobu karena Kurama sehabis menggunakan Baryon itu, cakranya benar-benar habis untuk menyelamatkan Naruto pula tentunya. Dan kita tahu nih, tanda kumis di wajah Naruto juga menghilang. Artinya, Kurama benar-benar menghilang serta saat ini Naruto adalah mantan Jinchuriki seperti halnya Kazekage Gaara. Tetapi ada asumsi kedua gini, bukannya Himawari masih memiliki tanda kumis itu? Ini benar sekali sih, secara biologis harusnya Boruto dan Himawari ini memiliki cakra dari Kurama loh. Ya meskipun cuma sedikit. Untuk Himawari sih terlihat jelas ia memiliki kumis rubah itu dan sama seperti ayahnya dahulu. Nah, momen seperti ini sempat dahulu terjadi kepada Minato, di mana Yin dan Yang itu ia pisahkan ke dalam tubuh Naruto, dan ketika Biju Naruto tersegel dalam Gedomazo-nya Madara saat itu, Naruto sedang krisis dan Minato memberikan cakra Kyuubi itu kepada Naruto, sampai akhirnya ia hidup kembali. Nah, kemungkinan untuk Kurama ini ia bisa kembali lagi mungkin sekitar 20% karena Himawari masih memiliki cakra itu. Tapi ini juga bisa salah kalau Kurama benar-benar tidak ada lagi. Tetapi yang jelas, dalam beberapa waktu ke depan kita tidak akan melihat Kurama lagi secara langsung. Ya mungkin hanya sekedar flashback Naruto dengan Bijunya itu. Seperti yang kita tahu, salah satu hal menarik di kisah dunia shinobi ini, mereka juga melibatkan cerita soal legenda-legenda atau mitologi dari sebuah cerita yang dianggap mistis dan punya power yang luar biasa. Dan dalam negara Jepang adalah legenda mitologi yang lebih dikenal sebagai Kitsune. Si rubah itu memiliki kekuatan dengan kemampuan yang konon akan berkembang setelah 1000 tahunan. Nah, dalam legendanya, Kitsune ini juga disebutkan sebagai yokai. Dirinya adalah makhluk mistis yang keberadaannya itu sangat berbahaya di era shinobi sendiri. Kisah Naruto memang mengadaptasi cerita Kitsune atau Kyuubi si Kurama ekor 9 ini, dan banyak kemiripannya. Nah, dalam legenda mitologi itu, Kitsune ini adalah perempuan yang memiliki kebencian paling mendalam, tetapi memiliki kecintaan paling dalam juga. Dan jika kalian juga mengikuti serial One Piece, pasti kalian juga kenal di mana ada Kurohige, ada seorang yang memiliki kekuatan Kitsune, dan dia adalah seorang wanita. Bahkan Angkatan Laut mengatakan kekuatannya itu sangat luar biasa kuat dari Zoan mitologi. Dalam cerita Kitsune, di mana dijelaskan bahwa hewan mitologi ini memiliki umur lebih dari 1000 tahunan, dan jika kita ingat kembali, Kurama sendiri juga telah hidup sangat lama, bahkan di era Rikudo Sennin. Bertahun-tahun pengalaman sampai ke era Boruto sekarang ini. Dan tentunya umurnya juga sangat lama.
Nah, konon dikatakan ketika umurnya itu menginjak 1000 tahunan, Kitsune ini memiliki kekuatan baru yang bisa digunakan untuk bertempur, berkorban, atau bahkan hal lainnya. Dan ini juga masih mungkin ditandai dengan tumbuhnya ekor baru. Atau mungkin ekor baru di sini adalah kekuatan baru sih, karena dasarnya Kitsune adalah rubah ekor 9. Dan juga disebutkan jika kemampuan itu dikenal sebagai Kitsune Tsukimote. Nah mungkin nih, jika Kitsune Tsukimote ini adalah teknik yang barusan digunakan sebagai kartu as Naruto dalam mode terakhirnya kemarin itu menggunakan Baryon Mode. Sebenarnya itu gini, selain biju seperti Isobu yang bereinkarnasi, mereka sebenarnya ada banyak sekali loh para biju yang kehilangan para Jinchurikinya. Namun mereka masih tetap hidup sampai di era Boruto sekarang ini. Bahkan tentunya berkeliaran di alam bebas. Contohnya adalah Kazekage Gaara atau bahkan Sukaku yang sekarang ada di Konoha sendiri. Tetapi belum pernah ditampilkan lagi semenjak ia dalam Teko Ceret tersebut. Nah, dahulu kami berpikir jika biju ini juga ada batasan dalam umur hidupnya, namun ia telah melewati berbagai waktu dari masa ke masa dan dari era Rikudo Sennin pun dan akhirnya bertahan di era Boruto sekarang ini. Kemampuan reinkarnasi ini memang kita sendiri tidak tahu bagaimana cara kerjanya, tetapi yang pasti reinkarnasi dari Isobu yang tiba-tiba sudah besar saja dahulu mungkin menjadi bukti jika biju ini atau bahkan Kyuubi mereka adalah makhluk spesial. Mereka ini bisa disegel dengan kemampuan dengan Rinnegan, namun melenyapkannya tentu bukanlah perkara mudah. Dan untuk kasus Kurama kemarin ini setelah menggunakan Baryon Mode, mungkin kondisinya sedikit berbeda. Karena kita sendiri tuh masih kepikiran, entah gimana caranya Kurama itu bakalan memiliki peluang reinkarnasi 20% karena Himawari masih memiliki tanda kumis itu. Nah sekarang gini, lalu setelah Kurama tidak ada lagi, Naruto tidak bisa berkomunikasi lagi dengan para biju berarti ya? Ini bisa juga sih, karena secara tidak langsung Kurama adalah yang menghubungkan Naruto dengan mereka semuanya. Dan hubungan biju dengan para Jinchurikinya tentu bukanlah hal baru di era Shinobi sekarang ini. Namun di kisah Boruto sendiri sepertinya Jinchuriki sempurna yang tersisa hanyalah tinggal Hachibi. Karena yang kita tahu saat ini Naruto telah kehilangan Kurama. Dan seperti yang kita tahu di chapter terbaru ini Kurama memang tidak bersama dengan Naruto lagi. Nah bakalan bikin penasaran lagi nih, bagaimana reaksi biju lainnya yang terkenal sangat jengkel dengan Kitsune itu seperti halnya Sukaku yang begitu membencinya. Pertanyaannya, apakah para biju lain juga mengetahui jika Kurama sudah tidak ada lagi? Itulah tadi pembahasan kita mengenai reinkarnasi para biju, serta apakah cakra Kurama masih ada di Boruto serta Himawari ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dari tiap pembahasan animenya. Yeah. Hold up. Get right with you.